Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal ulangan harian keanekaragaman hayati, di mana pada ulangan harian kali ini kalian banyak sekali yang mendapatkan nilai tidak tuntas. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kalian dapat memperoleh nilai yang maksimal pada remedial berikutnya atau pada saat menghadapi atau mengerjakan soal penilaian akhir semester ya, atau PAS. Kita mulai dengan soal nomor 1. Nama ilmiah suatu spesies terdiri dari dua suku kata yang menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Kita langsung ke pertanyaannya. Penulisan nama ilmiah tikus putih yang benar sesuai aturan binomial nomenklatur berikut ini adalah, ingat bahwa penulisan nama ilmiah suatu spesies terdiri dari dua suku kata, di mana kata pertama menunjukkan genus, kemudian kata yang kedua menunjukkan spesies atau sebagai penunjuk spesies. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan bahwa penulisan nama ilmiah itu boleh menggunakan dua macam style atau dua macam gaya ya. Yang pertama yaitu apabila kita menulisnya dengan menggunakan tulisan tangan kita, maka kita tidak mungkin menulisnya dengan berbentuk miring. Dengan demikian, maka apabila tulisan itu tegak, maka harus digarisbawahi. Dan garis bawahnya ini tidak boleh bersambung. Jadi, tiap satu suku kata ada garis bawahnya dan terputus garis bawahnya. Kemudian, bisa juga dengan menggunakan cetak miring. Kalau dicetak miring, maka tidak boleh lagi digaris bawahi. Nah, kembali kita ke option pilihan soal nomor 1. Maksud saya option A itu salahnya adalah karena tidak dimiringkan atau tidak digarisbawahi. Kemudian option B salahnya itu adalah karena garis bawahnya itu tidak terputus. Harusnya terputus ya. Kemudian yang C salahnya adalah ini sudah dicetak miring digarisbawahi lagi. Harusnya kita memilih salah satu. Kalau dicetak miring, cetak miring saja, atau kalau digarisbawahi maka digarisbawahi saja. Oh ya, perlu saya tambahkan bahwa penulisan nama ilmiah suatu spesies pada kata pertama harus menggunakan huruf besar. Dan ketika menulis kata yang kedua atau kata penunjuk spesies ini harus menggunakan huruf kecil. Maka yang D salahnya adalah karena pada kata kedua dia menggunakan huruf besar juga. Harusnya menggunakan huruf kecil. Kemudian yang E, Ratus norvegicus. Nah, ini yang benar. Ya, jadi digarisbawahi namun garis bawahnya itu terputus antara kata pertama yang merupakan genus dan kemudian kata kedua yang merupakan penunjuk spesies. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 2. Organisme yang tergolong keanekaragaman tingkat gen ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, ingat bahwa keanekaragaman tingkat gen itu adalah keanekaragaman dalam satu spesies. Jadi spesiesnya itu adalah sama, ya. Contohnya misalnya ini. Ini adalah keanekaragaman gen yang terdapat pada kelinci. Mereka ini spesies yang sama yang dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Bedanya hanya pada warna rambutnya saja. Nah, sedangkan beda dengan yang ini ya, keanekaragaman tingkat jenis. Kalau keanekaragaman jenis itu berarti jenisnya atau spesiesnya itu berbeda. Ciri organisme yang berbeda spesies itu adalah mereka tidak dapat saling kawin, atau kalau dapat saling kawin, tidak dapat menghasilkan keturunan, atau kalau dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan, namun keturunan yang dihasilkan itu tidak dapat menghasilkan keturunan lagi. Atau istilahnya adalah keturunannya bersifat steril. Ya, itu organisme yang berbeda jenis. Nah, organisme yang berbeda jenis ya, itu memiliki nama spesies yang berbeda. Sedangkan organisme yang satu spesies, ya satu spesies yang merupakan keanekaragaman tingkat gen ini kan berarti satu spesies. Maka nama ilmiah spesiesnya itu adalah sama. Baik kata pertama yang menunjukkan genus dan kata kedua yang menunjukkan spesies, ya.
Nah, di sini dapat kita lihat dari pilihan 1 sampai 6, yang kata pertama dan kata keduanya itu sama adalah nomor 1 dan nomor 6. Berarti nomor 1 dan nomor 6 ini satu spesies, sama-sama zeamyce. Bedanya hanya varietasnya saja. Yang pertama atau nomor 1 ini varietasnya adalah varietas saccharata, sedangkan yang nomor 6 ini varietasnya adalah varietas everta. Nah, kalau pada tumbuhan itu perbedaannya hanya pada sebatas varietas saja, tapi kalau misalnya pada manusia misalnya atau pada kucing atau pada anjing biasanya perbedaannya hanya pada rasnya saja. Misalnya ras apa, kucing ini ras apa, kemudian anjing ini ras apa, tapi mereka itu tetap dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Kalau mereka itu satu spesies seperti itu, maka nama spesiesnya itu adalah sama, baik kata pertama maupun kata keduanya. Nah, kemudian yang lain-lainnya, hati-hati ya, kalau kalian melihat nomor 3 dan nomor 5, nomor 3 ini Pisum sativum, kemudian nomor 5 Triticum sativum. Nah, sama-sama sativum, penunjuk jenisnya sama atau penunjuk spesiesnya sama, namun genusnya mereka berbeda. Nomor 3 itu genusnya Pisum, nomor 5 genusnya Triticum. Organisme yang berbeda genus itu sudah pasti berbeda spesies. Pokoknya kuncinya organisme yang satu spesies itu nama genusnya sama, nama penunjuk jenis atau penunjuk spesiesnya itu adalah sama. Baik, sekarang kita lanjut lagi nomor 3. Nah, di sini sengaja saya memberikan contoh persilangan antara itik dan entok. Kalau di daerah kita, itu keturunannya, itu namanya bukan TikTok, tapi namanya Tongpan ya. Itu di daerah kita. Baik ya. Nah, sekarang coba kita baca dulu ceritanya. TikTok adalah keturunan persilangan antara itik betina dan entok jantan. TikTok merupakan akronim dari itik dan entok. Persilangan ini biasanya terjadi bukan karena proses alamiah. Nah, dari sini berarti kita tahu bahwa perkawinan mereka berdua ini tidak dapat terjadi secara alami, melainkan sengaja dibantu oleh manusia untuk tujuan tertentu. Karena ceritanya TikTok atau tongpan itu adalah itik yang memiliki daging yang banyak, kemudian rasanya yang enak. Nah, sehingga banyak yang menggembari daging itik TikTok ini atau tongpan ya dalam bahasa daerah kita. Nah, sekarang kita lihat. Mengingat TikTok adalah persilangan antara itik betina dengan entok jantan yang hampir tidak mungkin terjadi secara alami, mengingat postur tubuh kedua unggas tersebut sangat jauh berbeda. Berarti mereka ini sebenarnya tidak dapat saling kawin. Nah, karena mereka berdua ini tidak dapat saling kawin, berarti mereka berdua, baik itik dengan entok itu bukan satu spesies. Meskipun mereka ini kalau kita lihat sama-sama itik. Ya, organisme yang berbeda spesies itu, nama spesies ilmiahnya, nama ilmiah spesies maksud saya itu pasti berbeda. Dan mereka itu tidak dapat saling kawin, atau kalau dapat saling kawin pun menghasilkan keturunan, namun keturunannya itu tidak dapat menghasilkan keturunan lagi. Jadi si TikTok ini tidak akan dapat menghasilkan keturunan lagi. Untuk mendapatkan TikTok harus mengawinkan lagi itik dan entok. Nah, dengan demikian kita lihat pertanyaannya, berdasarkan informasi di atas, pernyataan yang benar berikut ini adalah, kita sudah tahu bahwa itik dan entok tadi bukan organisme satu spesies. A salah. B, itik dan entok merupakan keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman dalam satu spesies, sementara itik dan entok bukan satu spesies. Lanjut yang C, itik dan entok merupakan keanekaragaman jenis. Iya, itik dan entok ini tidak satu jenis, maka dia adalah keanekaragaman tingkat jenis. Lanjut lagi yang berikutnya. Nomor 4. Berikut adalah kunci determinasi. Berdasarkan kunci determinasi di atas, Chilopoda memiliki ciri-ciri
Nah, kita lihat di sini Chilopoda. Chilopoda ada di nomor 4A. Nah, untuk bisa mendapatkan nomor 4, maka asalnya adalah dari nomor 2B. Karena nomor 2B meminta kita untuk melanjutkan ke nomor 4. Ya. Lalu kemudian asal nomor 2B atau asal nomor 2 itu adalah dari nomor 1B. Karena pada nomor 1B meminta kita untuk melanjutkan ke nomor 2. Dengan demikian maka ciri-ciri dari Chilopoda itu adalah mulai dari 1B, kemudian 2B, kemudian 4A. Ya, 1B, 2B, 4A. Yang ini ya jawabannya. Lanjut nomor berikutnya, nomor 5. Nah, kladogram yang sesuai dengan data pada tabel karakter tersebut adalah di video pembelajaran kalian sudah saya jelaskan bahwa kekerabatan suatu spesies dapat dilihat dari kedekatan jumlah karakternya. Sekarang kalau kita hitung, spesies 1 memiliki jumlah karakter 1. Spesies 2 memiliki jumlah karakter 0. Spesies 3 memiliki jumlah karakter 3 dan spesies 4 memiliki jumlah karakter 2. Berarti yang dekat hubungan kekerabatannya adalah 3 dengan 2. Lalu selanjutnya, organisme yang memiliki semua karakter adalah spesies 3. Maka spesies 3 ini merupakan spesies yang paling maju. Spesies yang paling maju itu pasti letaknya adalah paling atas seperti ini, paling ujung. Ya, kalau kita ingat pembelajaran kita sebelumnya, dapat saya perlihatkan. Nah, seperti ini. Nah, dapat kalian lihat bahwa organisme yang memiliki semua karakter itu adalah macan tutul di sini. Semua karakter ada. Sehingga jumlah karakternya ada 5. Maka macan tutul letaknya adalah pasti paling atas dari suatu pohon kladogram. Macan tutul letaknya paling atas nih. Nah, di sini letaknya. Sini letaknya macan tutul, ya. Ini yang memiliki 5 karakter, ini memiliki 4 karakter, ini memiliki 3 karakter, dan seterusnya. Karakternya yang ini, mulai dari kolumna vertebralis, rahang berengsel, 4 kaki jalan, jantung beruang 4, dan juga rambut. Nah, dengan demikian maka 3 di ujung, kemudian yang dekat dengan 3 itu adalah spesies 4 ya, yang memiliki 2 karakter di sini. Kemudian di sini pasti memiliki 1 karakter, yaitu spesies 1. Nah, terakhir adalah spesies 2, karena spesies 2 ini tidak memiliki satupun karakter yang kita identifikasi. Maka jawabannya itu adalah yang B. Ya. Lanjut lagi ke soal nomor 6. Pada soal nomor 6, kalian disajikan gambar-gambar hewan. Pertanyaannya adalah, hewan-hewan yang ada pada gambar tersebut merupakan keanekaragaman hayati tingkat titik-titik. Saya masih ingat ini saya berikan latihan di video pembelajaran saya. Kalau kalian mengerjakan, pasti kalian langsung bisa menjawab soal ini, ya. Kita bisa melihat harimau, singa, kucing, kemudian citah. Ini adalah organisme yang berbeda spesies. Tidak dapat saling kawin dan tidak dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Maka, ini merupakan keanekaragaman hayati tingkat jenis. Oke, jelas ya? Lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, kalau yang ini, keanekaragamannya itu hanya dapat kita lihat ini mawar. Ini mawar, ini mawar, ini mawar. Bedanya hanya warnanya saja. Maka, dia ini adalah organisme satu jenis. Kalau organisme ini satu jenis, maka keanekaragamannya itu adalah hanya sebatas gennya saja. Jadi keanekaragamannya adalah keanekaragaman tingkat gen. Lanjut lagi ke soal nomor 8. Yang bukan merupakan ciri fauna daerah A. Ingat bahwa daerah A ini adalah daerah oriental, B adalah daerah peralihan, dan C adalah daerah Australian. Pada daerah A, ya, masih ingat pada daerah A ini, mungkin saya lihatkan kembali pembelajaran kita. Nah, di sini dia. Nah, pada daerah A ini ciri-cirinya adalah
Mamalianya ukurannya besar-besar, seperti beruang madu, harimau Sumatera, gajah. Kemudian terdapat spesies kera, seperti orang utan. Kemudian di sini terdapat burung-burung yang warnanya itu tidak menarik, tetapi suaranya merdu. Nah, sedangkan di sini daerah Australian, mamalianya ukurannya kecil-kecil, seperti misalnya kuskus, kemudian eh, mamalia kecil lainnya. Kemudian terdapat mamalia berkantung. Terdapat mamalia berkantung, lalu kemudian terdapat lagi burung-burung yang warnanya menarik, tetapi suaranya tidak merdu, tidak seperti di daerah oriental. Nah, oleh sebab itu, maka kita balik ke soal yang bukan ciri fauna daerah A, yang bukan ya. Kalau yang A, mamalia berukuran besar. Ya, benar, ciri dari daerah oriental. Burung dengan warna-warna yang menarik. Terdapat burung dengan warna-warna yang menarik adanya adalah pada daerah C, bukan di daerah A. Ya, dengan demikian jawabannya adalah yang B. C benar, terdapat spesies kera di sini, terdapat berbagai jenis ikan air tawar dan tidak terdapat berbagai jenis hewan berkantung di A, ya. Lanjut nomor 9. Upaya pelestarian ex situ ditunjukkan oleh nomor. Nah, pelestarian secara ex situ itu adalah pelestarian di luar habitat asli. Berarti bukan di habitat alaminya. Nah, dengan demikian, maka kebun raya Bogor dan juga penangkaran penyu di Desa Sebubus Kabupaten Sambas ini adalah pelestarian secara ex situ. Karena bukan di habitat aslinya. Habitat asli penyu itu sebetulnya bukan di Desa Sebubus, tetapi Desa Sebubus itu memang sengaja dibuat untuk menangkar penyu. Sekarang berbeda dengan Taman Nasional. Taman Nasional apapun, mau Taman Nasional Gunung Lauser, Taman Nasional Ujung Kulon, kalau di daerah kita itu ada Taman Nasional Gunung Palung atau yang disingkat dengan TNGP, itu adalah pelestarian secara in situ. Jadi namanya taman, tetapi padahal pembentukannya atau terjadinya itu adalah secara alami. Dan secara alami memang hewan-hewan itu tinggalnya adalah di situ. Itu merupakan habitat asli dia. Ya, jadi jawabannya adalah 1 dan 2. Lanjut nomor 10. Urutan tingkatan takson dalam klasifikasi dimulai dari yang terendah hingga yang tertinggi itu adalah, nah, kita ingat kembali pembelajaran kita. Urutan tingkatan takson dalam klasifikasi dari yang terendah ya, hingga yang tertinggi. Nah, terendah adalah spesies. Terendah adalah spesies, di atasnya genus, famili, ordo, kelas, divisio untuk tumbuhan, filum untuk hewan, dan di atasnya itu adalah kingdom. Maka urutannya itu yang benar adalah spesies, genus, familia, ordo, kelas, filum, dan kingdom. Yang A ya. Sedangkan untuk nomor 11, takson dengan anggota paling banyak berikut ini adalah takson yang anggotanya paling banyak adalah takson yang paling tinggi, yaitu takson kingdom. Kita lihat kembali. Nah, takson yang anggotanya paling banyak adalah yang paling atas, yaitu takson kingdom. Nih, lihat kingdom animalia, anggotanya banyak sekali. Sedangkan yang anggotanya paling sedikit adalah takson spesies. Sebaliknya, meskipun takson paling rendah ini anggotanya paling sedikit, namun persamaan cirinya paling banyak. Sedangkan kingdom anggotanya paling banyak tetapi persamaan cirinya itu paling sedikit. Coba manusia dengan udang, persamaannya apa? Jauh banget ya. Baik, sekarang kita lihat takson dengan anggota paling banyak. Karena di sini tidak ada kingdom, maka jawabannya adalah yang di bawah kingdom, yaitu divisio atau filum. Tapi karena filum tidak ada, maka pilihannya adalah divisio. Nah, sedangkan lihat nomor 12, persamaan ciri yang paling banyak terdapat pada takson tentunya adalah takson yang paling rendah tadi ya, yaitu takson spesies. Tapi karena di sini tidak ada spesies, maka ciri yang paling banyak persamaannya adalah pada takson genus. Lanjut nomor 13. Organisme satu genus ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Genus
ditunjukkan dengan kata pertama dari nama ilmiah suatu spesies. Dapat kita lihat nomor 1, Zeamys. Berarti genusnya Zea. Kita cari yang genusnya Zea ada di nomor 6. Tapi nomor 6 ternyata Zeamys juga. Berarti nomor 1 dan nomor 6 ini bukan sekedar satu genus, tetapi satu spesies juga. Nah, kalau pertanyaannya organisme yang satu genus saja, maka kita cari yang genusnya sama, yaitu kita lihat nomor 2, Panthera. Nomor 4, Panthera. Nomor 2, Panthera tigris. Nomor 4, Panthera leo. Maka nomor 2 dan nomor 4 ini adalah organisme satu genus saja, tidak satu spesies, karena nama penunjuk jenisnya berbeda. Oke ya, berarti jawabannya 2 dan 4. Ingat, nomor 3 dan nomor 5 ini bukan satu spesies, karena genusnya berbeda. Nomor 3 genusnya Pisum, nomor 5 genusnya Triticum. Lanjut nomor 14. Dari keempat organisme tersebut, organisme manakah yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat? Organisme yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat itu adalah organisme yang satu spesies, yaitu yang nama ilmiah dari kata pertama maupun kata keduanya itu adalah sama. Nah, sedangkan kalau kita lihat nomor 1 hingga nomor 4 pilihan ini, tidak ada yang kata pertamanya sama dan kata keduanya juga sama, tidak ada. Tetapi ada yang satu genus, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 Capsicum annum, nomor 4 Capsicum frustescens. Berarti organisme ini satu genus. Nah, organisme yang satu genus memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Yang paling dekat adalah spesies, tapi karena tidak ada yang satu spesies dalam hal ini, maka yang paling dekat kekerabatannya adalah nomor 3 dan nomor 4. Lanjut nomor 15. Seandainya Anda diminta untuk membuat kunci determinasi hewan-hewan berikut ini, yaitu cecak, cacing tanah, bekicot, kuda, dan paus. Maka untuk membuat kunci nomor 1, Anda dapat mengelompokkannya atas dasar titik-titik. Ingat ya, dalam membuat kunci determinasi, yang harus kita lakukan adalah kita harus membagi semua organisme yang akan kita buat kuncinya menjadi 2 kelompok saja. Tidak boleh lebih dari 2 kelompok. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus mengambil karakter yang dapat membagi mereka menjadi 2 kelompok. Sekarang kita lihat. Kalau kita membaginya berdasarkan jenis alat geraknya tidak hanya 2 di sini, tapi lebih. Kita lihat cecak menggunakan kaki, cacing tanah menggunakan kaki, bekicot menggunakan perut, kuda menggunakan kaki, paus menggunakan sirip. Berarti ada 3 macam jenis alat gerak. Yang B sekarang, tulang belakang. Maaf ya, di sini ada kesalahan, tulang belakangnya maksudnya, bukan tulang belakangnya ya. Berdasarkan tulang belakangnya berarti dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang memiliki tulang belakang yaitu cecak, kuda, dan paus, dan yang tidak memiliki tulang belakang yaitu cacing tanah dan bekicot. Sedangkan yang C berdasarkan jenis makanannya, ini makanannya sudah jelas berbeda. Cecak ini adalah karnivor. Cacing tanah ini adalah termasuk organisme yang dinamakan dengan detritivore. Berarti dia memakan detritus atau serpihan-serpihan organisme yang sudah mati. Sedangkan paus ini adalah herbivore. Kuda juga herbivore, berarti ada 3 macam jenis makanan. Lalu berdasarkan alat pernapasannya, cecak menggunakan paru-paru, cacing tanah menggunakan kulit, bekicot pakai paru-paru, kuda dan paus juga menggunakan paru-paru. Berarti ada 3 jenis alat pernapasannya. Lalu berdasarkan penutup permukaan tubuhnya, cecak ini bersisik, cacing tanah tidak bersisik, bekicot itu bercangkang, kemudian kuda berambut, paus juga berambut. Ya, berarti ada 3, tidak mungkin dikelompokkan menjadi 2. Berarti satu-satunya karakter yang dapat membagi mereka menjadi 2 kelompok itu hanyalah tulang belakangnya. Ya, ada tidaknya tulang belakang.
Lanjut nomor 16. Kalian dapat melihat gambar ini, meskipun kalian misalnya tidak tahu hewan ini hewan apa, tapi dari melihat gambar ini kalian bisa menentukan hewan apa ini, gitu ya. Berdasarkan kunci determinasi. Kita mulai dari nomor 1. Memiliki tulang belakang. Tidak punya ya dia tulang belakang karena kita dapat melihat tubuhnya ini lunak. Berarti 1B. 1B meminta kita melanjutkan ke nomor 5. Maka kita lompat ke nomor 5. Kita baca dulu 5A. Memiliki cangkang dan berjalan menggunakan perut. Dia tidak memiliki cangkang ya. Karena tidak memiliki cangkang, maka kita lanjut ke 5B, tidak memiliki cangkang. Ternyata nomor 5 meminta kita melanjutkan ke nomor 6. Kita baca dulu 6A. Kakinya beruas-ruas. Apakah dia punya kaki? Tidak kan? Tidak ada kakinya di gambar ini. Maka kita lanjut ke 6B. Tidak berkaki dan badannya beruas-ruas. Iya, tidak berkaki dan kelihatan badannya beruas-ruas. Maka hewan ini adalah filum Annelida. Jelas ya, jawabannya adalah filum Annelida. Lanjut nomor 17. Nah, pada nomor 17 kalian disajikan pohon evolusi atau kladogram, ya. Pernyataan berikut yang tepat berdasarkan kladogram di atas adalah, kita lihat satu persatu. Insek berkerabat lebih dekat dengan bird. Insek dengan bird lebih dekat dibandingkan bird dengan fish. Bird dengan fish, ya jauh lebih dekat bird dengan fish dibanding dengan bird dengan insek, ya. Karena ingat, semakin dekat percabangannya, maka hubungan kekerabatannya semakin dekat. B sekarang, amfibian berkerabat dekat dengan bird, amfibi dengan bird daripada amfibi dengan fish. Kurang lebih sama, ya. Lanjut yang C. Kekerabatan antar organisme dalam kladogram tersebut adalah sama. Kalau kita lihat jarak percabangannya itu tidak sama. Lanjut D. Human dan bird memiliki nenek moyang yang sama. Human di sini, bird di sini. Nenek moyang dari bird itu adalah yang ini. Di sini nenek moyangnya. Sedangkan nenek moyang dari human itu adalah yang ini. Maka nenek moyangnya berbeda. Lanjut yang E, bird berkerabat lebih dekat dengan human dibanding dengan insect. Kita lihat bird dengan human, 2 cabang ya, atau 2 langkah katakan seperti itu. Sedangkan bird dengan insect, 1, 2, 3. 3 berarti bird lebih dekat dengan hubungan kekerabatannya dengan human dibanding dengan insect. Ini yang benar. Ya, yang E yang benar. Meskipun bird dengan insect kalau kita lihat sama-sama bisa terbang ya. Tapi kalau pada kladogram ini dapat kita lihat hubungan kekerabatan yang lebih dekat adalah bird dengan human. Perlu kan ketahui bird ini bernapas dengan menggunakan paru-paru, kita juga dengan paru-paru. Bird memiliki tulang belakang, ini juga memiliki tulang belakang. Coba kalau insek tidak memiliki tulang belakang. Lanjut nomor 18. Tingginya permintaan kurkuma domestika saat pandemi COVID-19 menyebabkan kunyit memiliki nilai, bukan nilai ekonomi ya, karena di sini pandemi COVID-19 berarti memiliki nilai obat-obatan. Lanjut nomor 19, pernyataan yang benar berikut ini adalah, kita lihat satu persatu. Organisme yang satu spesies belum tentu satu genus. Sudah jelas organisme kalau satu spesies pasti satu genus, ya, melihatnya seperti ini. Nah, di sini. Organisme yang satu spesies sudah pasti dia satu genus. Organisme satu genus pasti satu famili. Organisme satu famili pasti satu ordo. Kalau sudah satu ordo pasti satu kelas, pasti satu filum, dan pasti satu kingdom. Sekarang lanjut yang B. Organisme yang satu genus pasti satu spesies. Nah, sekarang kita lihat. Organisme yang satu genus belum tentu satu spesies. Mengapa? Karena apabila genusnya sama, tetapi kata keduanya di sini berbeda, maka dia tidak satu spesies. Maka organisme yang satu genus belum tentu satu spesies.
Lanjut yang C. Organisme satu familia belum tentu satu ordo. Sekarang kita lihat lagi. Organisme yang satu familia belum tentu satu ordo. Tadi kan kita lihat ordo tuh di atas familia. Berarti kalau familianya sama, pasti ordonya sama. Artinya organisme satu famili pasti satu ordo. Pasti satu kelas, pasti satu filum, dan pasti satu kingdom. Lanjut lagi, D. Organisme satu ordo pasti satu kingdom. Nah, ini yang benar. Kita lihat kembali. Organisme satu ordo pasti satu kingdom. Iya, organisme satu ordo pasti satu kingdom. Pokoknya kalau sudah di sini sama, ke atasnya sama. Tapi ke bawahnya belum tentu sama. Sedangkan yang E, organisme berbeda spesies pasti berbeda genus. Ya tidak, organisme yang satu spesies. Spesies paling bawah ya. Maka kalau spesiesnya sama, pasti genusnya sama. Pokoknya di atasnya itu sudah pasti sama kalau di bawahnya sama. Nomor 20. Keanekaragaman hayati yang sangat tinggi membuat ahli biologi bidang taksonomi harus bekerja keras untuk mengklasifikasikan setiap organisme ke dalam takson-takson tertentu. Pernyataan yang benar berikut ini tentang hubungan kekerabatan organisme dalam takson tertentu itu adalah, nah kalau yang ini, kalau kalian tidak bisa menjawab wajar karena ini harus memiliki wawasan yang luas untuk bisa mengetahui organisme itu terletak pada takson yang sama atau tidak, ya. Sekarang saya beritahukan seperti ini. Anemon laut atau bunga-bunga di dasar laut itu adalah kingdom Animalia. Sedangkan hidrilla adalah tumbuhan atau kingdom Plantae. Maka dia tidak satu kingdom. Kemudian yang kedua, beruang satu familia dengan harimau. Tidak ya. Beruang itu tidak satu familia dengan harimau. Kemudian paus dengan manusia merupakan organisme satu kelas. Iya betul, karena kita dengan paus itu sama-sama mamalia. Mamalia itu adalah kelas. Ya. Nah dengan demikian kalian sudah tahu jawabannya bahwa paus dan manusia merupakan organisme satu kelas. Sedangkan anjing dan kuda bukan satu ordo, ya, bukan satu ordo, dia beda ordo. Kalian sebetulnya nanti bisa membuka video saya tentang vertebrata ya atau filum chordata. Di situ jelas sekali banyak sekali organisme-organisme yang mana sih yang satu ordo dengan anjing, mana yang satu ordo dengan kuda. Kemudian ayam dengan itik juga bukan organisme satu genus, ya, bukan organisme satu genus. Lanjut nomor 21. Berdasarkan ada tidaknya pembuluh, tumbuhan yang memiliki pembuluh adalah tumbuhan nomor. Nah, ini adalah soal yang saya berikan pada video pembelajaran saya tentang kladogram. Kalau kalian mengerjakan latihan ini, pasti kalian bisa menjawab soal nomor 21 ini. Nah, oleh sebab itu, maka kalian lain kali jika diberikan latihan di video pembelajaran, meskipun tidak diminta untuk dikumpulkan, maka kerjakanlah. Karena nanti biasanya akan saya keluarkan di ulangan harian. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dari 7 tumbuhan ini, yang tidak memiliki pembuluh itu hanyalah yang nomor 1, Anthoceros sp. Karena Anthoceros sp ini adalah lumut. Lumut belum memiliki pembuluh angkut, baik filum maupun flum. Sedangkan nomor 2 ini adalah tumbuhan paku. Mulai dari nomor 2 sampai nomor 7 semuanya sudah memiliki pembuluh ya. Jadi jawabannya yang ini ya, 2 sampai 7 itu sudah memiliki pembuluh. Lanjut nomor 22. Pertanyaannya, berdasarkan kladogram di atas, zeamyce memiliki karakter. Lihat ya, di sini zeamyce letaknya di sini. Maka karakter yang dimiliki oleh zeamyce adalah memiliki pembuluh, memiliki biji sebagai alat perkembangbiakan, dan memiliki bakal biji tertutup. Sedangkan zeamyce tidak memiliki karakter di atasnya. Artinya, kepingnya bukan 2, buahnya bukan polong, kemudian perkecambahannya bukan epigel, ya, untuk yang zeamyce. Nah, sekarang berarti karakter yang dimiliki oleh zeamyce itu adalah, ingat ya, bukan tipe epigel, bukan buah berbentuk polong, kemudian
bukan berkeping dua. Maka jawabannya adalah, karena di sini tidak ada ya berkembang biak dengan menggunakan spora, tidak ada, bakal bijinya terbuka. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Maaf, saya ulangi kembali ya. Biji berkecambah dengan tipe epigel. Tidak ya, di sini di atas zeamais, kemudian buah tidak berbentuk polong. Buah polong letaknya di sini. Oh ya, berarti zeamais buahnya tidak berbentuk polong. Nah, karena buah yang berbentuk polong itu dimiliki oleh Arasis dan Phaseolus. Yang letaknya ini mulai dari atas ini ya, atas yang merah ini, atas buah polong. Dan maka jawabannya itu adalah yang B. Kemudian yang berikutnya. Nomor 23. Berikut merupakan ciri organisme satu spesies. Ingat tadi sudah saya sebutkan bahwa tidak cukup dapat melakukan perkawinan saja, atau tidak cukup dapat menghasilkan keturunan saja, tetapi keturunan yang dihasilkan harus dapat menghasilkan keturunan lagi. Berarti yang E. Jadi kalau keturunannya dapat saling kawin saja, tapi belum menghasilkan keturunan yang bisa menghasilkan keturunan lagi, maka itu belum tentu satu spesies. Lalu organisme yang memiliki nama genus sama, tapi nama penunjuk jenisnya berbeda, itu juga bukan satu spesies. Ya. Baik ya. Ingat sekali lagi, organisme yang satu spesies itu adalah organisme yang dapat saling kawin dan dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Artinya keturunannya dapat menghasilkan keturunan lagi. Lalu nomor 24, Dendrobium phalaenopsis merupakan nama ilmiah dari tanaman anggrek larat. Berdasarkan konsep binomial nomenklatur, kata phalaenopsis menunjukkan, kata kedua kan ini, maka merupakan kata penunjuk jenis. Sedangkan dendrobiumnya merupakan kata yang menunjukkan genus. Lanjut nomor 25. Berdasarkan kladogram di atas, spesies yang memiliki semua karakter yang ada pada kladogram tersebut tentunya adalah yang paling atas atau yang paling ujung atas. Punya perkecambahan tipe epigel, punya buah berbentuk polong, bijinya berkeping dua atau lembaganya berkeping dua, kemudian bakal bijinya tertutup, lalu bijinya itu digunakan sebagai alat perkembangbiakan dan memiliki pembuluh. Itu yang paling atas. Ingat ya, kalau Arasis tidak memiliki karakter perkecambahan tipe epigel. Dia hanya memiliki ini 1, 2, 3, 4, 5 karakter. Maka jawabannya adalah Phaseolus vulgaris. Oke ya? Sampai di sini pembahasan soal ulangan harian keanekaragaman hayati dari saya. Semoga dapat membantu mempermudah Anda belajar, mempersiapkan diri untuk remedial berikutnya, dan mudah-mudahan dapat memperoleh nilai yang maksimal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.